Halo, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali saya akan mengajak saudara untuk masuk di dalam momen yang tidak akan pernah kita sesali, yaitu kita bersaat teduh. Kita mempergunakan waktu yang ada ini untuk lebih dekat dengan Tuhan, menikmati indahnya saat-saat bersama dengan Tuhan. Mari kita akan bersama langsung datang kepada Tuhan. Kita akan pujikan Kasih Bapa. Kalau tidak salah, lagu ini judulnya Kasih Bapa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti kau mengasihiku. Liriknya di baitnya kurang lebih seperti itu, yang menggambarkan betapa kasih Tuhan itu sangat tidak terukur dan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Karena itu patut kita ingat selalu dan kita syukuri, karena Dia selalu setia dan sangat setia dalam hidup saya dan saudara. Puji Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau ubah hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Bapa. Terima kasih atas cinta-Mu. Indah ya lagunya. Haleluya. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Bapa. Terima kasih atas cinta-Mu. Yes.
suksok, seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti kau mengasihiku, seperti tingginya langit, seperti tinggi kasih Bapa, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah yang baru, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Bapa. Terima kasih atas cinta-Mu, cinta-Mu Tuhan, cinta-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Bapa. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa atas cinta-Mu yang tak pernah berhenti di hidupku, selalu baru setiap hari, tak berkesudahan. Cinta-Mu, rahmat-Mu, kasih-Mu yang terindah, yang terbaik. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, Kau terindah, Kau termanis, Kau termanis, Kau terbaik. Cinta-Mu lebih dari
kesetiaan-Mu Bapa. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Yesus. 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 Yesus, terima kasih buat cinta-Mu, buat rahmat-Mu. Terima kasih. Lebih dari apapun, lebih indah dari segalanya. Cinta-Mu yang terbaik, yang terindah. Tenggelamku di kasih-Mu Bapa. Terbukalah kekasih-Mu. So tak terbayang betapa indahnya Engkau. Tak terukur cinta-Mu, tak terukur rahmat-Mu dalam hidupku. Besar dan ajaib, kudus dan mulia, Kau yang terbesar. Indah Kau Tuhan. Haleluya. Yesus, 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 Kau yang terindah, Kau yang terbesar selamanya, sampai selamanya. Tuhan, rasanya tidak ingin berhenti kami dalam memuji memuliakan nama-Mu. Ketika kami merenungkan, mengingat kebaikan-Mu yang terlalu banyak, apa
Apalagi bila kemudian kami membandingkannya dengan kehidupan kami yang masih ada cacat celah, masih ada kekurangan. Cinta-Mu tampak semakin cemerlang, Tuhan. Karena Kau terlalu indah dan kami seringkali masih terlalu hina. Thank you, Lord. Cinta-Mu, yes, lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinar. Ya, Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu, Bapa. Terima kasih atas cinta-Mu. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tuhan, kami mau lebih dalam lagi. Sebentar kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan menuntun kami, Tuhan menolong kami, dan Tuhan membawa kami terus lebih dalam hari demi hari. Lebih dalam dalam hadirat-Mu, Tuhan. Inilah kami, terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ya. Baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ya, kita sudah sampai pada kitab Markus, ya. Saya sudah berusaha kontrol waktu tetapi masih lebih. Oke, ya tidak apa-apa ya, kita ya lebih-lebih lah dari 30 menit buat Tuhan. Nah, kita akan lihat bersama-sama di dalam Markus pasal 14. Ayatnya cukup banyak ini, ingat saya. Iya, ada sampai 72 ayat ya, panjang sekali. Saya harap saudara memperhatikan dengan seksama karena ayatnya panjang, jadi saya mungkin harus membaca dengan cepat. Baik, saya akan bacakan bagi saudara. Rencana untuk membunuh Yesus. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Yudas mengkhianati Yesus. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari Hari Raya Roti Tidak Beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kedi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya. Pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia.
Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Ya, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Penetapan perjamuan malam. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ayah apa ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan beristirahatlah. Dan istirahatlah, cukuplah. Saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. "Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat." Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai kain lenak, memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Yesus di hadapan mahkamah agama. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar.
Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar. Dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa ia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, hai Nabi, cobalah tegak. Maka malah para pengawal pun memukul dia. Petrus menyangkal Yesus. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau maksud. Lalu ia pergi ke serambi muka. Ketika hamba perempuan itu melihat, lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokok ayam. Ayat 69. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini adalah salah seorang dari mereka. Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Dan pada waktu itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, rema kebenaran firman yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya bagikan adalah bagaimana Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berdoalah dan berjaga-jagalah. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara, tindakan berjaga-jaga, berdoa dan berjaga-jaga itu adalah mirip dengan yang kita lakukan sebenarnya dalam saat teduh. Kalau saudara tidak mengerti indahnya saat teduh, mungkin saudara akan berkata 1 jam adalah waktu yang sangat lama. Tetapi kalau saudara mengikuti acara saat teduh ini selama ini, saya yakin saudara merasakan apa yang saya rasakan selalu. Setengah jam itu masih terlalu singkat. 1 jam juga bukanlah waktu yang lama. Ternyata ketika berdoa bisa lupa waktu 2 jam, 2 jam lebih bisa. Karena saat bersama Tuhan itu begitu luar biasa. Hanya saja memang karena ini di YouTube saya tidak bisa terlalu lama karena ada waktu saudara yang tidak bisa terlalu lama. Saudara ada kesibukan juga. Mungkin kuota saudara ada beberapa kuotanya yang terbatas sehingga saya hanya batasi 30 menit. Dan Bapak Ibu lihat 30 menit saja selalu lebih-lebih. Menandakan saat bersama Tuhan itu udahlah 30 menit itu terlalu sedikit. Percayalah, kalau saudara bisa menikmati indahnya saat bersama Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, 1 jam pun bukan waktu yang lama. Dan saya mendorong saudara setiap hari lakukan ini. Kalau bisa, miliki waktu bersama Tuhan setiap hari 1 jam minimal. Kalau Anda sudah, Bapak Ibu sudah ikut saat teduh ini kan sekitar 30 menit lebih sisanya ayo lanjut lagi saat teduh lagi. Minimal 1 hari 1 jam. Dan lihatlah hidup saudara akan makin hari makin diubahkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan datang bersama kepada Tuhan.
Kita akan berdoa lebih dulu buat firman yang sudah kita dengar bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tolong kami agar benar-benar kami mampu selalu berdoa dan berjaga-jaga. Bahkan setiap hari tidak terlewat minimal 1 jam kami berdoa dan berjaga-jaga. Agar kami tidak mudah jatuh ke dalam pencobaan, tetapi kami menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, oleh karena Engkau yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, saya persilakan kita berdoa masing-masing untuk nama-nama yang kita ingat. Di mana nama-nama ini mungkin belum percaya Yesus hingga saat ini. Mari kita doakan mereka supaya Tuhan buka jalan bagi pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap orang-orang yang hari-hari ini teman-teman kami seiman, saudara-saudara kami seiman yang menderita karena nama Kristus, karena kebenaran firman Tuhan. Betapa hati kami hancur kalau kami mendengar saudara-saudara kami ini disiksa, ditindas, dianiaya, bahkan dibunuh karena nama Kristus. Kami tahu itu mulia, kami tahu itu luar biasa, tapi hati kami tidak sanggup mendengarnya Tuhan. Karena itu kami mohon belas kasihan-Mu, kalau boleh jangan sampai mereka mengalami itu Tuhan. Kalau boleh, tapi kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan akan berikan mereka kekuatan senantiasa. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta ini. Ampuni kesalahan pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Ampuni Tuhan. Ampuni juga kami umat-Mu kalau kami belum bisa jadi terang. Kiranya Tuhan tolong agar kami mampu jadi terang Tuhan, bagi lingkungan di mana kami berada, bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Curahkan damai sejahtera-Mu atas Indonesia, kesejahteraan atas Indonesia. Bahkan Tuhan kiranya akan membuka jalan sehingga banyak jiwa boleh percaya dan terima Yesus dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan tolong Indonesia. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus untuk Tuhan, setiap orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, termasuk hamba-Mu, juga setiap orang yang memiliki gelar teologi, gelar pendeta, seorang gembala sidang, seorang evangelis disebut sebagai hamba Tuhan, pendeta, dan lain-lain. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, berikan kami hati yang tulus di hadapan-Mu. Hati yang tulus, hati yang tulus, hati yang tulus, hati yang tulus. Bukan hanya kami, tetapi seisi rumah tangga kami berikan hati yang tulus, ikhlas di hadapan-Mu. Jagai jalan hidup kami, agar jangan seorang pun di antara kami yang terjatuh dan terhilang dari-Mu. Cukupkan segala yang kami perlukan, dan kiranya Tuhan akan mengaruniakan kemampuan-kemampuan yang lebih-lebih lagi pada kami, sehingga kami mampu menjadi berkat bagi lebih banyak dan lebih banyak orang.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami berdoa Bapa juga untuk yang sakit dalam masalah maupun terikat. Kiranya Kau tolong dalam nama Yesus. Mari kita akan berdoa bagi yang sakit dalam masalah maupun diikat oleh dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit saat ini. Mungkin mereka ada di rumah sakit maupun di berbagai tempat. Dimanapun saat ini mereka berada, kami percaya kuasa jamahan Allah yang sama ada bagi hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi setiap saudara kami yang sakit ini Tuhan. Saudara-saudari kami yang sakit ini kami doakan, kiranya Tuhan jamah tolong sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Allah bekerja menjamah menolong mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan setiap yang dalam masalah, kalau masalah ini terjadi karena kesalahan umat-Mu, ampuni Tuhan. Ampuni kalau masalah ini terjadi karena kesalahan kami. Dan tolong kami agar kami mampu bertobat. Dan Tuhan kiranya menolong setiap kami yang dalam masalah, agar kami semuanya boleh tetap dalam jalan Tuhan. Bahkan boleh tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang menghadapi segala masalah-masalah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, pertolongan-Mu juga ada kiranya atas setiap kami yang mengalami masalah. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Yesus, kami berdoa bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu yang diikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, sehingga terus terikat oleh dosa, terikat oleh dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir Kau keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah bekerja di dalam nama Yesus. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami sehingga rumah hati kami terus diisi oleh pribadi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saya akan persilakan saudara berdoa untuk pergumulan doa pribadi saudara masing-masing. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk pergumulan doa pribadi kita. Sudah ya, yuk kita akan doa lebih jauh. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga kami. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan kami. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam segala perkara yang kami kerjakan. Biarlah kami semuanya Tuhan pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Baik, selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati saudara.